Sampang FM 102,20, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, dan Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung FM 90,1. Ada pulang bagi Anda untuk bergabung bertanya di 0821 3264 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Nanti topik bahasan seperti yang kita sudah blast atau sudah informasikan di berbagai sosial media. Tema kita adalah korupsi APBD. Akankah terulang lagi? Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang tema yang kita angkat pada sore hari ini memang luar biasa ya, karena kita tahu pasca pemberlakuan otonomi daerah, informasinya korupsi kolektif oleh eksekutif daerah maupun legislatif daerah terhadap APBD ini hampir menjadi pemandangan di semua daerah. Dan bagaimana supaya korupsi APBD yang melibatkan anggaran yang cukup gede ini bisa diminimalisir, dan tentunya kalau korupsi ini dibiarkan atau semakin menjamur begitu ya, tentunya akan berdampak pada pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat kita. Dan berbincang dengan hal ini, saya sudah tersambung via Zoom dengan Sudiro Husodo SHI SHMH MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan dari LPBH-NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat sore Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Panji. Apa kabar Kang Diro? Alhamdulillah baik. Mas Panji gimana? Iya, sehat juga. Ini di kawasan Pahlawan Mendung ini, Gedangan bagaimana? Sama. Jadi apa itu Mendung anak. Iya, saya kira kalau di Pahlawan Mendung, di Gedangan musim salju. Ini sebelum kita mulai ada dapat salam dari Atika Amzar ini, katanya kalau melihat Kang Diro ini looks like atau hampir mirip dengan Putra Nababan, news anchor-nya RCTI katanya begitu. Kalau saya lihat-lihat mirip gitu ya. Mungkin kalau boleh dibilang lebih sukses Kang Diro ini malah. Kurang lebih kalau Putra Nababan sana 100%, saya masih 25%. Oke. Baik, tema kita menarik tentang APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ya. Kalau kita coba untuk sebentar, ini ada sedikit masalah dengan mixer ini. Oke, sudah. Sebentar ya Kang Diro ya. Bersabar, ini ujian. Oke, siap. Oke. Nah, tadi nggak stereo soalnya. Mungkin karena pengaruh hujan atau gimana tadi. Baik, APBD. Kalau kita googling coba gitu ya, korupsi APBD luar biasa banyak ini berbagai daerah. Saya nggak menyebut daerahnya, hampir rata-rata semua daerah di wilayah Indonesia ini, mulai dari eksekutif sampai legislatif juga melakukan istilahnya korupsi atau markup atau belanja rutin justru lebih tinggi dibandingkan belanja pembangunan. Nah, kalau Anda mencermati kondisi ini seperti apa ini Kang Diro? Ya, ini kan kita mengingatkan kembali kepada kepala daerah, bupati, wali kota seluruh Indonesia dan juga gubernur gitu ya. Ini kan catatan sejarah kita itu kan setelah reformasi ini itu kan luar biasa, itu bupati, wali kota, gubernur yang ditangkap oleh KPK yang berkaitan dengan APBD. Jadi jangan dijadikan pelantikan itu sebagai euforia, ya kan? Bahwa ini adalah amanat yang harus dijalankan. Kalau dalam catatan KPK sendiri sejak pilkada langsung diterapkan 2005 ya sudah kurang lebih 300-an loh Mas Panji.
300 kepala daerah. Luar Kepala daerah yang menjadi biasa. tersangka kasus korupsi ini, gitu ya. Jadi 124 diantaranya itu yang ditangkap oleh KPK, ya kan. Jadi ini laporan dari KPK sendiri tuh, Mas. Jadi cukup luar biasa gitu. Karena apa? Ya itu tadi dana APBD itu memang enak gitu. Karena kan setelah reformasi ini kan transaksi politik juga luar biasa begitu. Jadi inilah yang memungkinkan adanya penyelewengan, ya kan, dan lain sebagainya, gitu Mas Panji. Oke, baik. Dan kalau kita bicara soal uang, siapa sih yang nggak mau uang? Tapi uang itu kan otomatis yang barokah, yang halal itu kan lebih baik ya. Tapi di sisi lain kalau Anda melihat, kalau kita bicara tentang korupsi APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebenarnya pos-pos mana sih yang lebih banyak istilahnya dimainkan begitu? Karena anggaran ini kan kita tahu bahwasannya peruntukannya juga jelas ya. Untuk anggaran ini untuk belanja rutin dan juga belanja pembangunan dan sebagainya begitu, Kang Dilo. Ya, kalau melihat pos-posnya, menurut saya itu lebih banyak kepada belanja operasi ya. Jadi diantaranya misalnya ya kan, termasuk juga belanja subsidi, hibah ya, bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa ya, kemudian juga termasuk belanja modal, diantaranya adalah pengadaan tanah, perawatan mesin, bangunan dan lain sebagainya. Inilah yang paling banyak dilakukan. Dan proses ini menurut saya itu juga dilakukan secara sistemik, artinya dibahas sebelum dia mencalonkan diri sebagai bupati wali kota. Gitu. Jadi beberapa pengalaman saya menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan bupati. Jadi pada saat dia mencalonkan diri menjadi bupati, dia sudah ada deal-deal tertentu, baik itu dengan buyer, donatur ya, atau kontraktor, termasuk juga partai politik itu sendiri begitu. Jadi misalnya partai politik itu sendiri membiayai kampanye, ya kan, kemudian ketika RAPBD pembahasannya itu sudah ada detail khusus. Jadi dan tidak hanya korupsi itu kan jenisnya banyak Mas ya. Jadi tidak hanya APBD saja gitu ya. Di antaranya adalah juga kayak pemerasan terhadap pejabat antar pegawai negeri ya, kemudian kayak gratifikasi ya kan, siapa yang ingin jadi kepala dinas, siapa yang jadi menempati pos-pos tertentu, misalnya kepala dinas pendidikan itu yang paling dicari, terutama yang paling dicari lagi itu adalah dinas PUPR gitu ya. Nah itulah yang digunakan sebagai alat-alat deal-deal politik begitu. Jadi transaksi jabatan itu dilakukan gitu sebelum kampanye. Ketika kampanye dan menang itu baru mulai penataan. Tahun pertama itu biasanya sudah mulai, jadi termasuk ketika anggaran APBD didok begitu ya sudah mau saya dok asalkan untuk jatah ketua, wakil ketua sekian, ya kan, berapa M gitu kan, kemudian jatah anggota sekian 10 juta gitu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus dari tahun ke tahun gitu. Biasanya pelaksanaannya itu, rapatnya itu di pertengahan bulan gitu ya, kemudian menjelang Desember itu rapat APBD pengesahan itu baru. Nah, setelah itu tahun berikutnya eksekusi, pemberian uang, teknisnya macam-macam gitu Mas. Iya. Nah, jadi itulah yang sudah menjadi kebiasaan pejabat kita ketika menjadi kepala daerah. Dan tentunya tidak semuanya begitu ya. Kalau semuanya mungkin negara ini kosong dari pemimpin ya, semuanya ditangkepin gitu ya. Tetapi paling tidak. Kalau semuanya, mohon maaf, ini pejabat daerahnya PLT semua ini, PJ PLT semua ini yang ada ini ya. Nah itulah gitu. Jadi kita ini mengingatkan saja gitu ya bahwa undang-undang Tipikor ini luar biasa loh, ya kan. Jadi ada perluasan alat bukti, ya kan. Jadi pelacakan, penyadapan, ya kan. Itu kita nggak bisa menghindar transaksi perbankan gitu ya. Dan menurutnya itu aman-aman saja. Ternyata ya kan KPK punya data-data transaksi perbankan melalui PPATK gitu kan ya. Kemudian juga provider ya kan HP gitu ya, atau itu semuanya terlacak semuanya. Jadi zaman sekarang itu sulit untuk menyembunyikan itu, bersembunyi dari
korupsi itu susah gitu. Jadi makanya saya berharap bupati yang ada di seluruh Jawa Timur ini, bupati wali kota ini harus betul amanah gitu ya, jangan sampai menyelewengkan dana-dana APBD, APBN dan juga dana-dana dari masyarakat gitu Mas. Iya, jangan sampai tiba-tiba ghosting, istilah yang lagi booming sekarang ini, menghilang. Tapi yang pasti begini, Kang Diro, kita tahu bahwasanya biaya politik itu kan mahal ya. Misalnya contoh ngapunten, kalau misalnya Kang Diro mencalonkan menjadi bupati di daerah mana begitu, antah berantah begitu ya, itu kan otomatis butuh biaya kan. Nah, hal seperti ini memang kita semua tahu bahwasanya biaya politik itu mahal, dan ketika sudah terpilih, nah otomatis kan kita juga istilahnya itu mengembalikan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, atau mungkin ada partisipan atau simpatisan yang ikut mensupport kita. Tapi kan pepatah mengatakan tidak ada makan siang gratis. Jadi mereka juga perlu sesuatu hal yang sekiranya itu ya mbok ya, kalau ada proyek atau apa jangan lupa loh yang gitu. Ini apakah memang karena kita sebenarnya nggak bisa istilahnya itu beralih atau menjadi sosok yang bersih sekalipun, karena memang kondisinya ya seperti ini begitu. Ya memang itulah kondisi masyarakat kita Mas ya. Bahkan ini tidak saja kepada pejabat ASN, pejabat-pejabat yang ingin naik pangkat dan sebagainya. Kadang-kadang sebuah tokoh-tokoh masyarakat ya, itu mungkin karena ketidaktahuan juga gitu ya. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya pemangku pondok pesantren gitu ya, itu sudah ada deal-deal khusus ya, misalnya dengan tokoh-tokoh ya kan, termasuk juga mungkin takmir masjid juga bisa saja begitu ya. Contohnya misalnya ya ilustrasi ini contoh ilustrasi gitu ya. Jadi contohnya pondok pesantren ya kan menerima dana hibah dari pemerintah daerah kabupaten misalnya 50 juta untuk membangun ruangan asrama santri begitu. Nah, ini dia kompensasinya tetap mendukung kebijakan dari pemerintah yang ada ya kan, dan juga ketika mencalonkan diri juga akan akan memilihnya begitu. Nah, seperti ini tidak disadari oleh tokoh-tokoh masyarakat ya, kiai, tokoh-tokoh agama lainnya ya kan, bahkan juga mungkin kepala-kepala madrasah swasta itu ya. Nah, dan ternyata sang bupati tadi itu, calon tadi itu jadi begitu, dan dana diberikan. Tetapi faktanya dana yang tujuannya untuk membangun asrama santri tadi itu ternyata digunakan untuk penambahan modal koperasi pesantren misalnya ya, atau digunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, ini secara tidak sadar dia telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi ya. Jadi yang tepat itu adalah bisa dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 tentang tindak pidana korupsi begitu. Jadi intinya adalah penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan ini telah menyalahi perjanjian hibah ya. Jadi inilah yang kadang-kadang tidak diketahui begitu. Makanya budaya kita itu, misalnya budaya gratifikasi, salam template dan lain sebagainya gitu kan ya. Dalam budaya kita itu kadang-kadang kalau nggak ngasih salam template itu kayaknya kok kurang afdol gitu kan kadang-kadang. Kalau ada anak buah yang tidak punya punya prestasi nggak dikasih aja itu kok kurang afdol gitu ya. Padahal tradisi semacam ini memang baik begitu, tetapi ketika hadir undang-undang tipikor ya yang berkaitan dengan masalah jabatan itu sudah dilarang itu, baik gratifikasi kepada pejabat ya kan ya yang berkaitan dengan jabatannya, maka itu sudah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi itu Mas. Jadi memang harus ada revolusi pemahaman terhadap masyarakat ya, terutama sosialisasi undang-undang tipikor ini harus betul-betul masif gitu ya, jangan sampai yang ditetapkan sebagai tersangka baru tahu kalau itu korupsi gitu. Baik, jadi di sisi awal juga masyarakat ketika nanti proses pilkada jangan mudah tergiur oleh ini ya salam tempel dan sebagainya, takutnya nanti uang yang kita terima itu tidak seberapa dengan dampak apa yang
diberikan atau kebijakan apa nantinya yang nanti akan diberikan oleh kepala daerah atau pimpinan daerah di satu daerah tersebut yang justru malah mungkin kontraproduktif, Kang Diro. Ya kadang malunya itu ya yang ya. Betul, malunya itu yang luar biasa. Baik Kang Diro, sebelum nanti kita akan bahas dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk di 082132641009. Ini luar biasa, ini ada beberapa pertanyaan yang kasih komen, katanya Kang Diro kalau di akun Facebooknya juga seringkali banyak aktivitas ke Jakarta. Jangan salah, Kang Diro ini kliennya di mana-mana ya. Baik, kami akan kembali Kang Diro sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Krisna Bayu bin Muhammad Solikun. Krisna Bayu bin Muhammad Solikun dulu tinggal di Dusun Ngepung, RT 29 RW 7 Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Krisna Bayu bin Muhammad Solikun dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin lusa 15 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata
Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Baik, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama Rohmat bin Abdul Jabar. Rohmat bin Abdul Jabar dulu tinggal di Dusun Bohar Selatan, RT 5 RW 3 Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Rohmat bin Abdul Jabar, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 15 Maret 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ngaji Hukum kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk episode pada hari ini, hari Sabtu 13 Maret 2021, Ngaji Hukum bersama Sudiro Husodo SHI, SHMH, MKN. Beliau adalah advokat dan legal konsultan. Kita membahas tentang korupsi APBD, akankah terulang lagi? Ini ada yang juga yang komen begini, Kang Diro. Ya. Pertanyaannya sebenarnya nggak apa itu, bukan seperti itu. Berapa banyak korupsi APBD akan terulang lagi gitu? Karena kalau pengertian akankah terulang lagi, sepertinya akan terulang lagi begitu. Ya, tapi kita berharap sih enggak ya, tapi ya gimana lagi gitu. Sih tidak gitu ya. Cuman kalau misalnya pejabatnya tidak tahu, tidak memahami betul undang-undang apa tipikor ini, ya bisa saja terulang lagi begitu Mas. Karena contoh misalnya ya, siapa sih yang tidak suka dikasih sesuatu gitu ya, misalnya dikasih uang atau dikasih hadiah oleh
rekanan ya kan, atau siapalah begitu kan ya, dia terima. Maka kalau undang-undang tipikor itu kan sudah masuk bagian daripada gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi maka setidaknya 30 hari setelah dia terima hadiah ya, pemberian itu harus segera dilaporkan ke KPK. Begitu. Kalau enggak maka ya itu tadi bisa langsung kena tipikor begitu. Dan juga kalau dikaitkan dengan sebenarnya hukum agama itu juga sudah jelas itu, bahwa contoh misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan ada yal humalu hululun ya. Jadi pemberian kepada para pejabat adalah hulul, penggelapan atau korupsi gitu loh. Nah ini memang tradisi bangsa kita ini loh yang memang harus harus dirubah ya, budaya-budaya seperti ini yang kadang-kala memang harus dirubah, atau undang-undangnya yang dirubah kalau gratifikasi boleh begitu. Selagi gratifikasi itu masih tetap pengertiannya seperti undang-undang KPK ya kan, maka pejabat kita akan banyak yang kena. Jadi, tetapi bahwa undang-undang KPK itu memang maunya itu memang betul-betul bahwa memang pejabat itu harus betul-betul bersih begitu ya. Yeah. Ya. Jadi supaya karena dengan pemberian gratifikasi itu nanti kan ada tendensi apapun, tendensi proyek, jabatan, dan sebagainya, gitu Mas. Iya, betul. Baik. Saya coba cek ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah masuk di 082132641009. Ya, Ram? Ya, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WA. Yang pertama dari Randy. Pejabat kan saat pelantikan sudah disumpah dengan Al-Quran untuk bekerja dengan jujur, tapi tidak sedikit kemudian yang melakukan korupsi. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri, korupsi ini seperti apa? Kok mereka tidak ada takut-takutnya? Kemudian yang kedua dari Ilham. Hukuman korupsi di Indonesia menurut saya masih tidak adil. Dari kasus yang ada contohnya, kasus pencuri kayu di Jateng bisa divonis 1 tahun penjara, sementara koruptor yang mengambil ratusan miliar uang negara cuma dihukum 2 tahun. Apa hukum kita ini masih sangat tumpul ke atas ya kalau masalah korupsi? Baik, terima kasih untuk Randy dan juga Ilham, luar biasa ini pengamatannya ya. Yang satu dari sisi kita kaitkan dengan hukum agama, kemudian satunya dari sisi fenomena yang terjadi di lapangan. Monggo tanggapannya ini, Kang Diro. Baik, terima kasih Mas Panji. Bahwa agama ini adalah datang dengan fitrah, dengan kesucian gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang dilarang oleh negara kita ini, tentu agama pasti ada begitu. Karena agama mendorong orang untuk kebaikan. Bahkan kalau dikaitkan dengan maqasid syar'i gitu ya, tentang kaitannya dengan perundang-undangan atau tujuan itu sendiri, bahwa agama Islam itu memelihara yang disebut dengan pancajiwa, diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab dan harta kekayaan maupun harta benda begitu ya. Nah, ini adalah tujuan agama. Kalau dilihat dari sisi praktek daripada regulasi atau nas-nas ya yang berkaitan dengan korupsi itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Bahkan yang populer itu adalah asariku wasariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri itu ya kudu dipotong tangannya, ya, kedua tangannya begitu kan ya. Terus ada juga ar-rasul mutasifinar ya, menyuap dan yang disuap itu adalah haram ya kan, di dalam neraka. Nah, itu sudah banyak sekali. La ta'kulu amwalakum bil batil, ya. Janganlah memakan barang seseorang dengan batil. Nah, itu banyak ya. Kemudian ada juga hadis Nabi yang tadi saya katakan, hada yal humalu gululun ya. Jadi pemberian kepada pejabat itu adalah penggelapan atau korupsi begitu ya. Jadi banyak sekali agama kita memberikan batasan-batasan korupsi itu. Dan tentunya bahkan Rasulullah SAW ketika ada sahabat Nabi menarik zakat dan kemudian dia mengkorupsi hasil zakatnya itu ya, kemudian Rasulullah memerintahkan solu sahibukum, salatkanlah temanmu ya kan, sahabatmu itu. Tapi Rasulullah sendiri nggak mau menyolotkan orang yang koruptor begitu. Jadi Rasulullah sendiri saja memberikan guidance, petunjuk bahwa koruptor itu Rasulullah tidak mensolatinya. Nah, ditanya loh, Rasulullah itu paling rajin kalau ada sahabat meninggal itu sholat jenazah ya, tetapi terhadap koruptor Rasulullah tidak mensolatinya.
Tetapi karena itu adalah fardhu kifayah, maka tetap sahabat yang lain disuruh menyolatkan. Tapi Rasulullah sendiri tidak mau menyolatkan, gitu ya. Jadi kalau menurut Islam itu banyak sekali ya kan, bahkan di dalam Islam itu sendiri mengkategorikan di dalam fikih jinayah itu setidaknya ada 7 juga golongan yang terkategori sebagai korupsi ya. Di antaranya adalah ulul, penggelapan, iswah atau penguasaan, gosok ya. Jadi biasanya bahasa ini bahasa pesantren ya, gosok sandal bukan ya, ngambil paksa harta orang lain gitu ya. Biasanya gosok sandal, sarung gitu. Dan khianat ya, sarikoh, pencurian, kirobah, perampokan, al-maks atau pungli gitu ya, itu diatur di dalam Islam. Dan dalilnya juga dalil qot'i, dalilnya nas Al-Quran gitu ya. Jadi bukan lagi sebagai kias. Yang paling banyak dalil dari korupsi itu adalah menggunakan Al-Quran, hadis, al-ijma gitu. Jadi kiasnya sedikit sekali. Kecuali ekonomi Islam itu banyak menggunakan dalil kias gitu. Misalnya musyarakah, musyaroah, ya kan, mudoroba, itu kias. Tapi kalau dalam konteks jinayah itu dalilnya dalilnya dalil qot'i, nasnya itu nas sharih yang jelas terang gitu di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kalau berbicara tentang tadi pertanyaan dari semuanya yang berkaitan dengan apakah ada di dalam korupsi dalam Islam, sangat ada gitu ya. Jadi, kemudian korupsi tidak adil. Lah inilah ya, sebenarnya Undang-Undang Tipikor ini sudah memberikan rasa keadilan karena di dalamnya itu sudah mengatur soal hukuman seumur hidup ya. Bahkan barusan ini itu ada peraturan Mahkamah Agung kan ya, mengeluarkan peraturan tentang pidana mati untuk koruptor begitu ya. Jadi kalau misalnya ya kan, jadi misalnya gitu ya, di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu memberikan pedoman tentang pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor gitu ya. Jadi kalau korupsinya itu di atas 100 miliar, ya kan, kemudian dilakukan oleh terdakwa dalam situasi atau keadaan bencana alam seperti pandemi COVID seperti ini, ya, itu ada alasan hakim untuk memidana mati begitu. Tapi sejauh ini memang belum ada sih pidana mati dari koruptor, ya kan? Iya, yang sering, yang beberapa waktu lalu yang ada itu narkoba sama pembunuhan ya. Ya narkoba itu ratusan ya kemarin kita bahas. Tapi kalau koruptor ini belum ada mas. Yang nggak tahu ini ya koruptor dana bansos untuk COVID ini mungkin. Kalau menurut Anda ini perlu diadakan segera atau bagaimana? Kalau saya iya harus. Kalau memang kerugiannya di atas 100 juta memang harus dipidana mati begitu. Ya kan? Bahkan di dalam syariat Islam itu sendiri itu juga nggak segan-segan juga bisa dipidana mati. Dalam muktamar NU tahun ketika muktamar yang ke-33 ya di Jombang itu ya kan, itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengeksekusi pidana mati terhadap koruptor yang betul-betul memenuhi syarat tentunya gitu ya, tidak hanya koruptor kecil kemudian dipidana mati ya jangan, kasihan. Tapi di dalam perma itu sudah ada batasan mas, jadi batasannya 1 miliar ke bawah, 200 sampai 1 miliar itu termasuk kategori ringan ya, yang sedang itu sampai 25 miliar gitu kan ya, kemudian 1 sampai 25 miliar, kemudian yang di atas 100 miliar itu pidana berat, dan ini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memidana mati pelaku tindak pidana korupsi begitu. Jadi itu mas kira-kira. Iya, sekaligus mungkin juga dimiskinkan atau dalam pengertian untuk aset-aset yang hasil korupsi ini juga diambil alih oleh negara, itu kan ya juga lebih komprehensif begitu ya Kang Diro ya. Ya, di dalam penerapan undang-undang tindak pidana korupsi ini itu juga ada pidana tambahan. Nah, pidana tambahan ini di samping dia itu mengganti kerugian negara, itu juga kalau misalnya perbuatan korupsinya itu dilakukan dalam durasi waktu tertentu ya kan, misalnya antara tahun 2015 sampai 2020 gitu mas ya, tetapi barang bukti yang ditemukan itu hanya kedapatan di tahun 2019 saja ya kan, maka ya kan penyidik KPK, jaksa ya itu dapat melakukan penambahan pidana lain, yaitu tindak pidana pencucian uang gitu ya.
Ya, jadi lah ini yang ditakuti sebenarnya oleh koruptor. Jadi dia mengkorupsi itu kan ingin menghimpun harta kekayaan sampai 7 turunan gitu ya Mas. Nggak habis-habis Tetapi, ya. tetapi ketika sudah diterapkan tindak pidana pencucian uang itu seluruh badannya itu bergetar itu Mas. Ya kan karena aset-asetnya akan disita dan di dalam tindak pidana pencucian uang itu tidak sekedar pelakunya saja tetapi yang menerima ya misalnya istrinya menerima nafkah di luar batas kewajaran biasanya terima 1 bulan 10 juta kemudian sekarang per bulan dikasih 100 juta maka itu termasuk pencucian uang gitu ya istrinya banyak di mana-mana lah itu yang ditakuti sebenarnya maka sesungguhnya tindak pidana pencucian uang itu ada memang ada 2 kategori. Yang pertama aktif sama pasif. Kalau yang aktif itu ya pejabatnya yang melakukan penyembunyian, penyamaran harta kekayaan. Ya. Tetapi kalau yang pasif, barang siapa misalnya di dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 10 tahun 2008 seingat saya itu Mas. Itu barang siapa yang menerima penempatan, hadiah, hibah, wasiat, ya kan pentransferan, penyembunyian lah. Jadi menerima pentransferan, hibah, ya kan nafkah, ya itu masuk pencucian uang. Nah, itu yang istilahnya itu meskipun diatasnamakan orang lain yang namanya juga tercantum di situ ya kena begitu ya. Kena Mas. Kalau misalnya KPK bisa membuktikan ada aliran dana pentransferan ya. Jadi itu kena gitu, jadi pelaku pasif namanya. Iya, jadi hati-hati saja kalau Anda tiba-tiba diminta KTP begitu, karena takutnya kan nanti disalahgunakan. Baik, Kang Dito kalau kita bicara kembali ke soal korupsi APBD, akankah terulang lagi? Tadi di awal tadi juga sudah Sampean sampaikan bahwasanya korupsi ini sebenarnya kalau dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daerah ini kan sudah terjadi sejak mulai perencanaan anggaran. Bahkan bukan dalam hal pelaksanaannya saja, tapi dalam perancangan anggaran ini juga sudah ada mungkin dalam tanda kutip ada deal-deal gitu ya antara pihak eksekutif dan juga legislatif. Tapi tentunya kita berharap dengan semakin banyak yang tertangkap, kemudian ke depan juga harus lebih baik. Sebagai masyarakat ini ya, contohnya kalau saya begitu ya di satu tempat itu, apa sih yang perlu kita lakukan apabila ada penyimpangan misalnya APBD dan sebagainya begitu? Kita seperti apa begitu kan? Ya, seingat saya ada di dalam instruksi presiden gitu ya Mas ya. Jadi di situ menjelaskan tentang pemberian premi terhadap masyarakat yang mampu mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, di dalam instruksi presiden itu, seingat saya, perpres atau instruksi presiden gitu ya, itu masyarakat yang bisa mengungkap kasus korupsi maka akan diberikan hadiah, ya, minimal 200 juta, gitu ya. Nah, perpres ini belum terimplementasi sampai sekarang. Mestinya kita sebagai civil society, ya, gerakan masyarakat, ya kan, harus melakukan pengungkapan, gitu. Jadi masyarakat di dalam undang-undang perpres dan juga undang-undang keterbukaan informasi publik itu berhak juga meminta data ke desa-desa ya kan ke kecamatan terkait dengan pelaksanaan APBD itu dan juga dana-dana desa itu gitu ya. Nah ini sesungguhnya itu bagus sekali, tinggal masyarakatnya dia mau melakukan gerakan kultural atau tetap top down ya struktural, nah itu tergantung masyarakatnya begitu. Maka sesungguhnya ini yang belum dipahami oleh masyarakat bahwa korupsi itu adalah merampas ya kan secara ekonomi hak-hak warga negara begitu. Nah, ini yang kurang begitu dipahami. Taunya koruptor pejabat korupsi tepuk tangan ya kan syukur. Padahal sebenarnya yang dicuri itu adalah dana-dana masyarakat, dana-dana pembangunan untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ya, saya teringat dengan janjinya Gus Muhtar bahwa kami sebagai pemimpin nantinya akan menjalankan melayani masyarakat dengan baik. Dia mengungkapkan sebuah kaidah usul fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi mudah-mudahan ke depan saya berharap karena bupati kita ini adalah seorang santri ya kan akan tetap
konsisten dan komitmen tetap menjaga amanah ini kepada warga Sidoarjo, gitu Mas. Baik, di sisi lain begini Kang Diro, korupsi di tanah air ini kan bisa dikatakan meskipun sudah banyak regulasi yang ada, hukuman juga sudah mulai diterapkan pada beberapa tersangka, baik itu tingkat menteri sampai ke tingkat aparatur desa misalnya, tapi kok tidak ada kecenderungan untuk turun, malah ya angkanya boleh dibilang naik begitu ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, apa sih sebenarnya yang harus dibenahi pada sistem kita? Apakah undang-undangnya perlu diganti, ataukah hukumannya perlu diperberat, atau bagaimana ini supaya nantinya kita ke depan tidak membaca atau melihat tayangan tentang apa-apa itu ke pejabat yang diamankan, yang kena OTT KPK dan sebagainya begitu? Ya, karena ini kembali lagi Mas ya, bahwa kalau kita kaitkan apa sih yang penyebab terjadinya korupsi itu sendiri, tentunya itu juga tidak lepas dari faktor individu gitu ya. Jadi ada sifat ketamaan daripada sang pemimpin itu gitu ya. Jadi adanya moral yang kurang kuat menghadapi godaan gitu ya. Adanya dalam aspek organisasi mungkin dia merasa dibantu oleh sebuah partai politik gitu kan ya, dan juga dapat dukungan dari partai politik gitu ya, sehingga tentu dukungan ini kan tidak gratis. Dari awal saja kadang-kadang ada yang menggunakan mahar gitu kan ya. Tentu ya ketika jadi contohlah gini, pendidikan kita mulai kecil ya kan, belajar dengan baik ya kan, nah nanti kalau sudah sukses ya kan, nanti orang tuanya bilang nanti ya apa jenenge mbokmu mbok apa lu ana kasih le. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya. Jadi faktor edukasi masyarakat, culture budaya ini harus dirubah total memang, ya kan. Tapi ya tadi faktor budaya ini karena sangat sulit sekali dan perlu proses yang panjang, dan itu budaya-budaya semacam itu kadang-kala masih terbawa oleh pejabat-pejabat kita. Makanya ketika sebelum menjadi seorang pejabat itu harus dikarantina dulu untuk diberitahu pendidikan khusus tentang korupsi begitu. Jangan sampai maaf, kemarin itu seperti bupati sebelumnya yang ketangkap Sidoarjo itu. Beliau berpandangan bahwa ini kan hanya pemberian, ini kan hanya amplopan apa-apa, ya kan kok bisa korupsi, heran gitu loh Mas. Nah, dalam aspek seperti itu KPK tetap saja ngejar terus bahwa ini ada gratifikasi karena ini berkaitan dengan jabatan, kemudian ini berkaitan dengan jabatan gitu. Ya, jadi faktor budaya ini sangat penting, dan juga faktor biaya politik yang sangat tinggi, biaya ikatan politik yang sangat tinggi gitu loh Mas. Ya nggak mungkin memberikan dukungan cuma-cuma itu kan untuk seseorang untuk maju sebagai calon bupati wali kota gitu kan. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa perencanaan korupsi, niatan korupsi, percobaan korupsi itu sudah diniatkan jauh-jauh hari sebelum dia tertangkap KPK begitu. Jadi dia membiayai, nggak mungkin orang memodali itu nggak kepingin uang kembali, pasti ingin kembali. Nah, cara kompensasinya bagaimana? Ya itu dengan cara pemberian proyek-proyek ya, proyek pembangunan jembatan, jalan, gedung dan lain sebagainya. Termasuk juga yang perlu diwaspadai adalah penggunaan dana hibah itu. Meskipun dalam proyek itu ada tender, lelang begitu, tapi tetap nanti yang menang yang itulah ya. Ya, kan sudah dikondisikan begitu kan. Lah ini harus tetap diwaspadai. Ya, terutama yaitu tadi ya tentang, karena ini kami sudah berpengalaman nangani perkara korupsi begitu ya. Jadi tahu betul seluk-beluknya, modus operandinya, kapan perencanaannya, eksekusinya kapan begitu kan. Nah, termasuk yang paling resisten itu adalah jual beli jabatan gitu ya. Ya, jabatan kepala sekolah dijual 100 juta, 200 juta, lah kan ya seneng Mas jadi kepala sekolah. Nah orang kita kalau jadi jabat kan ya seneng juga, biarpun gajinya sama dengan guru yang lainnya misalnya ya, tapi kalau sudah jabat punya kekuasaan kan seneng. Nah ini semuanya kembali kepada habit atau budaya kita, culture kita. Gitu. Ya, kita berharap dan mudah-mudahan tidak merasa halusinasi maksudnya. Iya. Berharap ke depan mudah-mudahan dream come true, negara kita ini masuk menjadi negara yang urutannya tertinggi lah untuk negara yang
bebas korupsi, mungkin sama dengan Singapura atau negara-negara Eropa yang lain kalau dalam soal rating atau ranking negara yang bersih dari korupsi, mudah-mudahan seperti itu. Tapi apapun itu kita juga apresiasi terhadap berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KPK, kemudian Kejaksaan Tinggi, Kejati, Kejari, dan juga aparat kepolisian serta siapapun pihak ya yang juga ikut untuk terus memantau dan juga melihat supaya peruntukan APBD ini memang tepat sasaran dan benar adanya begitu ya. Baik, Kang Diro, tidak terasa waktu kita sudah hampir menjelang jam 2 sore. Ada closing remark atau hal-hal penting itu yang ingin Anda sampaikan kepada kita semua ini, Kang Diro? Monggo. Ya, baik. Tentunya apa yang saya sampaikan itu tadi itu ya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan perubahan itu adalah tentang budaya culture masyarakat itu, ya. Jadi agar pejabat kita itu aman, ya, dan sesuai dengan keinginannya adalah ingin memakmurkan masyarakat warganya baik secara fisik maupun batin, gitu ya. Ya, sebagaimana tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah, bahwa kepemimpinan seseorang itu dinilai dari kemampuannya mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Tentu kita sebagai civil society masyarakat harus betul-betul mengawasi pelaksanaan dana-dana APBD itu, gitu ya. Dan jangan takut ya bahwa civil society itu punya kewajiban sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa hukum kewajiban itu kalau tidak dilaksanakan itu kan pidana. Tetapi ya bahasanya adalah peran serta lah, dan itu diakomodir oleh undang-undang begitu. Jadi bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, daerah, desa, gitu ya. Apabila terjadi dugaan-dugaan adanya tindak pidana penyelewengan, korupsi, markup, dan lain sebagainya, maka itu segera laporkan ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini bisa melalui kepolisian ataupun bisa melalui kejaksaan, gitu ya. Kalau KPK mungkin terlalu jauh, tetapi di KPK sendiri juga sudah membuka hotline atau penerimaan laporan, gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan, gitu. Dan pejabat yang ada tentu harus amanah ya, jangan sampai menerima apapun ya, apalagi korupsi. Menerima hadiah saja itu haram, gitu ya, dan itu pidana, gitu ya. Ada takzirnya, ada hukumannya, begitu ya. Apalagi menyunat ya kan, mengambil yang bukan haknya. Wala taqulu amwalakum bil batil, dan janganlah makan makanan yang batil. Saya kira itu, Mas. Baik. Yang perlu digarisbawahi adalah pejabat kita juga harus tahu, betul-betul paham seperti yang jenengan tadi sampaikan mengenai langkah-langkah atau hal-hal apa sih yang nanti endingnya atau bergesekan dengan yang sifatnya melanggar hukum ya. Misalnya ada pejabat yang memiliki posisi, dapat hadiah, apapun alasannya itu kan termasuk gratifikasi. Lain dengan saya, kalau tiba-tiba saya dapat hadiah, nah itu namanya giveaway atau door prize ya. Boleh itu, Mas, ya, ya kan? Ya. Supaya semangat siarannya ya kan, perlu dapat hadiah itu loh. Betul. Ya kan? Apalagi hadiahnya dari Kang Diro ini. Amin. Baik, terima kasih. Atika Hamzar juga kirim salam juga. Baik, Kang Diro, terima kasih untuk waktunya. Sukses juga untuk aktivitasnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di LPPHNU Kabupaten Sidoarjo, dan juga salam untuk keluarga. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah mengikuti program Ngaji Hukum dengan tema korupsi APBD. Akankah terulang lagi?